Halo guys, welcome back to Korea Meet bersama orang Korea yang medok. Oke, follow di video kali ini aku mau membahas updateannya tentang berita aktor bernama Lee Son Gyun yang katanya menggunakan narkoba. Buat yang masih nggak tahu Lee Son Gyun, paling gampangnya gini, ingat nggak film Parasite? Di situ dia itu menjadi bos yang kaya itu loh, yang punya rumah mewah. Nah, itu bapaknya ya Lee Son Gyun itu. Dan sebenarnya Lee Son Gyun ini bukan aktor baru, bisa dibilang udah debut mulai tahun 2001. Nah, sekarang tak rangkumkan apa aja sih beritanya hingga saat ini. Langsung kita mulai. Pada tanggal 19 Oktober tahun 2023, pertama-tama polisi Incheon mereka itu mengumumkan bahwa mereka ini sekarang lagi melakukan penyelidikan ataupun pemeriksaan berhubungan dengan narkoba, lebih tepatnya terhadap 8 orang, dan salah satu di antaranya ada seorang aktor L. Nah, bilangnya kayak gini, aktor L berusia 40 tahunan. Dan waktu berita ini beredar, cukup banyak juga yang mencurigai Lee Son Gyun. Waktu itu ya karena lumayan banyak hint yang diberikan, cowok berusia 40 tahunan, debut tahun 2001-an. Nah, sehingga orang-orang bilang kayak, jangan-jangan Lee Son Gyun ini. Ya, cukup banyak yang menebak tapi belum ada kepastian pada waktu itu. Selain Lee Son Gyun juga ada beberapa orang lain yang bisa kita duga. Tapi mereka itu nulisnya gini, anak dari keluarga konglomerat, trainee, dan juga karyawan klub. Jadi pada tanggal 19 Oktober yang dicurigai sama kepolisian adalah aktor L, trainee, anak dari keluarga konglomerat, dan juga beberapa staff klub. Sekarang kita pengen tahu ya toh, kok bisa kepolisian Incheon ini mencurigai L dan juga lain-lainnya. Nah, tak ceritain. Yang melakukan investigasi kejadian kali ini adalah kepolisian di Incheon, karena kepolisian di Incheon itu mendapatkan satu info bahwa ada jalur yang menyuplai ganja sama narkoba, lebih tepatnya narkoba, dari pelabuhan Incheon hingga klub yang ada di Gangnam. Sehingga polisi melakukan penyelidikan obatnya ini masuk lewat mana dan nyampe kemana. Setelah kepolisian Incheon tahu tujuan akhir dari narkoba ini, polisi juga berhasil menangkap satu orang yang sangat mencurigakan. Dan saat diperiksa, ternyata ini orang pernah menghubungi seorang aktor ya, aktor L itu sebanyak 10 kali. Makanya aktor L itu jadi dicurigai. Dan hingga saat itu, pada tanggal 19 Oktober ini, aktor L dan juga orang-orang lain ini masih disebut sebagai pihak terkait. Tidak dibilang sebagai pelaku ataupun pihak yang melakukan kejahatan. Hanya sebagai pihak yang diinvestigasi ataupun dicari tahu lebih lanjut lagi. Masih belum ditemukan bukti konkret bahwa mereka ini terhubung secara langsung. Dan keesokan harinya, pada tanggal 20 Oktober 2023, entertainmentnya Lee Son Gyun yaitu Ho Do and You Entertainment, mereka sendiri mengungkapkan bahwa aktor L yang sekarang dimaksud di media itu adalah Lee Son Gyun. Jadi entertainmentnya sendiri yang bilang. Dan di situ mereka juga memberitahu satu info bahwa aktor Lee Son Gyun ini telah menerima ancaman dari seorang karyawan yang bekerja di klub, dan aktor Lee Son Gyun sekarang sudah menuntut karyawan ini juga. Jadi entertainmentnya itu bilang kalau L yang sekarang lagi rame itu benar Lee Son Gyun. Tapi Lee Son Gyun ini juga sedang menerima ancaman dan kita sudah menuntut orang itu juga agar bisa kita bawa ke jalur hukum. Dan bersamaan dengan ini, nama dari orang-orang yang dimaksud di berita tanggal 19 itu mulai muncul. Jadinya Lee Son Gyun, anak dari konglomerat adalah Hwang Hana, dan juga trainee adalah Han So-hee. Untuk Hwang Hana dan Han So-hee, ini bukan pertama kalinya buat aku untuk nyebut nama mereka di konten Detektif Reomit ini. Mereka ini udah beberapa kali terjalin masalah narkoba, jadi tidak mengagetkan. Tapi aku lumayan kaget, lagi-lagi mereka lagi yang muncul di kasus narkoba. Dan pada tanggal 22 Oktober 2023, lagi-lagi kepolisian Incheon itu masih bilang bahwa siktalah, orang-orang yang dimaksud saat ini, mereka itu bukan pelaku. Kita itu masih menyelidiki. Ini masih belum pasti, oke? Jadi please jangan terlalu berlebihan. Yang pasti itu memang ada satu karyawan yang pernah menggunakan narkoba, tapi kayaknya berita-berita itu berlebihan. Jadinya kayak seolah-olah semua orang yang disebut kemarin itu adalah pelaku narkoba. Belum, oke? Belum. Kita masih belum mengubah status mereka. Kepolisian Incheon bilang seperti itu. Dan pada tanggal 23 Oktober 2023, yaitu hari ini saat polo-polo nonton video ini, kepolisian Incheon mengubah status Lee Son Gyun dari pihak yang terkait menjadi pelaku sehingga mendapatkan pemeriksaan. Nggak cuma Lee Son Gyun yang diperiksa, ada juga dua karyawan di klub
Yang satu ini mari kita sebut si A, ini adalah perempuan usia 20 tahunan. Ini merupakan perempuan yang dimaksud dari entertainment-nya Lee Seon-gyun yang bilang kalau Lee Seon-gyun itu menerima ancaman, ya si perempuan yang pertama ini. Sedangkan staf lainnya ini juga diperiksa tapi kayaknya nggak ada info lebih lanjut tentang orang ini. Cuman polisi bilang bahwa 2 orang yang sedang diperiksa dan salah satunya ini adalah orang yang pernah ngancam Lee Seon-gyun. Bersamaan dengan itu, Lee Seon-gyun juga diduga sebagai pengguna ganja dari awal tahun. Jadi diduga udah menggunakan ganja berulang kali. By the way, tak kasih info juga untuk orang Korea yang berwarga negara Korea, kita semua itu ilegal menggunakan ganja. Meskipun misalnya aku pergi ke Amerika lalu menggunakan ganja di tempat yang legal, tapi itu tetap ilegal sebagai aku orang Korea. Ya, oke, ini satu info tambahan. Kalau menggunakan di Korea ya tentunya pasti ilegal, orang di luar negeri aja ilegal. Oke. Dan bersama dengan itu pihak pengacaranya Lee Seon-gyun bilang bahwa Lee Seon-gyun itu tidak kenal dengan Hwang Hana ataupun Han So-hee, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga berita-berita yang bilang kalau Lee Seon-gyun ini menggunakan narkoba bersama-sama dengan cukup banyak orang, kayak 8 orang ini kumpul bareng menggunakan narkoba. Pihak pengacara bilang bahwa itu adalah rumor, jadi ya itu rumor, nggak pernah menggunakan bersama-sama kayak pesta narkoba gitu, tidak pernah. Dan untuk masalah ancaman yang pernah diterima, pihak pengacara bilang bahwa untuk saat ini tidak bisa kita ungkap sepenuhnya, tapi perihal ini sudah kita laporkan kepada pihak yang bersangkutan alias polisi dan akan dibawa ke sidang. Dan bersama dengan itu, pihak pengacara juga bilang bahwa Lee Seon-gyun ini sedang menerima pemeriksaan dengan sangat taat. Info di luar itu sebenarnya Lee Seon-gyun ini udah di casting untuk beberapa drama, salah satunya No Way Out. Seharusnya Lee Seon-gyun ini ikutan, tapi dengan kejadian ini pihak entertainment dan juga pihak yang membuat drama sudah diskusi dan memutuskan untuk mengeluarkan Lee Seon-gyun dari proyek ini. Dan di luar itu sebenarnya cukup banyak beberapa proyek-proyek yang sudah dikerjakan oleh Lee Seon-gyun. Dan nggak tahu bakal gimana, mungkin akan dipertimbangkan, tapi yang pasti ada beberapa iklan yang menggunakan Lee Seon-gyun yang sudah diturunkan, udah nggak ditayangkan lagi. Oke, jadi beritanya sampai di sini. Jadi terkesan kalau dari beritanya ini ya, kalau tak rangkum, terkesan Lee Seon-gyun ini pernah menggunakan ganja dan setelah itu dia ini mendapatkan ancaman dari karyawan bernama A. Ya, hanya sebatas itu dan juga tidak ada kayak pesta narkoba rame-rame atau gimana. Ya, jadi video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.